Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Tentu alhamdulillah luar biasa. Baiklah anak, tadi sudah jam pertama kali belajar SKI. Untuk selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia dan berhubungan dengan materi sains atau IPA. Dalam hal ini kalian perlu mengetahui perkembangbiakan tumbuhan. Dalam pembelajaran hari ini bertujuan agar kalian mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan. Ada dua cara dalam perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama dengan cara vegetatif. Apa vegetatif anak-anak? Vegetatif adalah perkembangbiakan tidak kawin dengan tidak cara kawin. Vegetatif di sini ada dua juga, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, kita bahas dulu vegetatif alami, yang termasuk perkembangbiakan vegetatif alami yaitu yang pertama dengan spora. Spora itu biasanya ukurannya sangat halus, dibantu oleh angin, air, dan hewan. Contohnya pada tumbuhan lumut, jamur, paku-pakuan. Kemudian vegetatif alami yang kedua yaitu dengan tunas. Nah, dengan tunas yaitu tumbuhan baru di induk tumbuhan itu. Contohnya ini anak-anak. Nah, ini tumbuh tunas. Nah, ini ya. Ini merupakan perkembangbiakan vegetatif alami. Tumbuhan baru di induk tumbuhan itu. Yang ketiga umbi. Dengan umbi yaitu akarnya yang membesar dan berisi. Di situ ada umbi baka, lapis, umbi akar, dan umbi batang. Ya, contohnya adalah umbi itu kentang, wortel, bawang, itu dengan umbi. Kemudian ada juga perkembangbiakan yang alami yaitu dengan rizoma atau rimpang. Yang dimaksud rizoma dan rimpang di sini yaitu tumbuhan yang batangnya tumbuh di bawah permukaan tanah, di bawahnya tanah. Itu ya, contohnya jahe, kunyit. Jadi batangnya tumbuh di bawah permukaan tanah, itu jahe. Kemudian ada lagi geragi, perkembangbiakan alami geragi, yaitu batangnya bukan di bawah tetapi di atas permukaan tanah. Perkembangbiakannya itu contohnya tumbuhan stroberi. Nah, itu contoh vegetatif yang alami, yang tidak kawin secara alami. Vegetatif yang buatan, contohnya apa anak-anak? Contohnya stek. Bagaimana stek? Yaitu memotong bagian tumbuhan. Nah, seperti ini anak-anak. Dipotong ini, kemudian ditancapkan, ditanam kembali. Seperti yang kita lihat itu banyak adalah singkong. Tahu singkong ya? Kan mesti dipotong batangnya kemudian ditancapkan. Singkong itu bisa. Mawar juga bisa untuk ditancap, itu dengan cara vegetatif buatan, stek. Kemudian lagi mencangkok itu misalnya ini diambil batangnya yang lebih tua, di sini dibuang kulitnya, kemudian sampai kering. Ini ya, ini dibuang kulitnya, kemudian ini ditempeleh tanah. Sini ya, ditempeleh tanah, kemudian dibungkus plastik atau kadang dibungkus dengan kelapa, serabut kelapa, kemudian diikat, nanti muncul akar. Setelah muncul akar dipotong. Nah, ini salah satu contoh tanaman dari mencangkok. Ini hasil mencangkok, ini buatin anak-anak. Nah, dipotong kemudian ditanam yang ada akarnya. Nih, salah satunya buatin dengan mencangkok. Hasilnya itu nanti cepat berbuah. Itu dengan vegetatif alami, yaitu mencangkok. Kemudian yang
yang buatan, vegetatif buatan. Yang buatan lagi okulasi. Apa okulasi anak-anak? Contohnya yaitu tunas yang satu, misalnya mangga ini, mangga gadung ya. Diambil tunasnya, dipotong. Kemudian ditempelkan ke mangga mana lagi, ditempel ke tunasnya untuk menghasilkan yang baru. Itu mangga bisa, durian bisa. Itu adalah vegetatif buatan. Itu adalah secara yang tidak kawin. Yang kedua, cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan generatif. Generatif itu yaitu dengan cara kawin. Biasanya ini pada tumbuhan biji melalui alat perkembangbiakannya adalah bunga. Nah, bunga itu yaitu dengan cara penyerbukan dari serbuk sari ke putik. Nah, melalui apa? Kadang melalui angin, air, hewan, bahkan manusia, anak-anak. Contohnya yang melalui angin yaitu tanaman jagung. Nah, jagung anak-anak itu ada melalui angin. Kalau jagung ini masih belum berbuah anak-anak, ini lagi jagung nanti dengan kawin. Nanti kalau sudah berbunga, bunganya itu putiknya, serbuk sarinya jatuh ke putiknya sehingga bertumpul menjadi buah. Itu dengan angin, padi, jagung, padi. Kemudian lagi kalau dengan air, contohnya ganggang, biasanya kangkung juga air. Kemudian lagi selain dengan air juga dengan hewan. Biasanya kalian lihat kupu-kupu ya, kupu-kupu, lebah itu nempel di bunga melati. Kadang-kadang itu membuat penyerbukan dari serbuk sari ke putik. Nah, itu perkawinan melalui secara perkembangbiakan secara kawin melalui lebah dan kupu-kupu sehingga berbuah tumbuh lagi yang lain. Itulah anak-anak cara perkembangbiakan dari tumbuhan. Dan mengerti yang anak-anak, kita nanti belajar menyelesaikan tugas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Saya kira itu saja. Kelas 3 tetap semangat. Belajar dengan kelas 3 sungguh menyenangkan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.